warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi dengan saya Uki Pusparini di acara podcast Dr. Case. Nah, di tengah pandemi yang sedang merajalela seperti ini, semoga kita semua tetap sehat walafiat dan selalu jaga kesehatan. Nah, sama seperti biasanya, podcast kali ini saya ditemani dengan Bapak Dr. Kisyanto, SMSIMN, selaku Kepala SMK YPM 8 Sidoarjo dan juga Sekretaris MKKS SMK Jawa Timur. Nah, untuk podcast kali ini, podcast ini beda dari biasanya. Kenapa? Karena hari ini saya akan membahas atau berbincang-bincang dengan Pak Kes ini seputar sisi lain dari Pak Kes atau another side of Dr. Kisyanto. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan Dr. Kisyanto? Sosok yang sangat friendly, menyenangkan, penuh semangat, dan pastinya selalu berbagi ilmu kepada semuanya. Tidak hanya ilmu pendidikan pastinya ya, tapi juga ilmu-ilmu kehidupan. Nah, sekarang saya akan mengulik sisi lain dari Dr. Kisyanto di tengah kesibukan beliau yang pastinya sangat padat sekali. Apa saja sih yang beliau lakukan kesehariannya dan apakah beliau tidak bosan, tidak capek atau apa aja? Nah, kita akan bahasnya satu persatu. Oke. Pak Kisyanto. Ya. Seperti yang saya ketahui ya dan juga banyak orang ketahui, Pak. Di uploadan media sosial Bapak ini, Bapak selalu menunjukkan kegiatan-kegiatan yang bertani, bercocok tanam dan lainnya. Nah, sedangkan Bapak ini kan punya kesibukan yang harus banyak Bapak pikirkan. Contohnya mulai dari sekolah sendiri ya Pak ya, SMK YPM 8 Sidoarjo. Terus belum lagi MKKS dan juga mungkin ada kesibukan lain ya, sekretaris MKKS, kepala sekolahnya Bapak. Tapi Bapak ini saya lihat selalu aktif loh Pak. Aktif dalam hal yaitu tadi bertani, bercocok tanam, dan kemungkinan bisa setiap hari Pak. Saya lihat postingan jenengan itu, Pak Kes ini kok selalu ya setiap hari ini aktif bertani, bercocok tanam, kadang juga bersantai-santai dengan keluarga. Nah, bagaimana Pak cara Pak Kes ini membagi waktu? Yang pertama saya ingin bertanya, bagaimana cara membagi waktunya? Dengan kesibukannya Pak Kes ya, seperti yang saya bilang tadi, kepala sekolah, sekretaris MKKS, belum lagi ngurusi hal-hal penting lainnya, Bagaimana Pak cara membagi waktunya sendiri? Bapak kan sibuk tapi masih bisa bertani, bercocok tanam. Nah, gimana Pak waktunya Pak? Yang pertama, prinsip saya itu hidup itu adalah gerak. Hidup adalah gerak. Iya. Ketika kita sudah diem, berarti hidup kita mandek. Gerak. Nah, ketika kita sudah punya niatan-niatan untuk itu, baru yang kedua bagi waktunya. Kapan kita berpikir, berkarya, bekerja di sekolah, kapan kita berpikir untuk yang lain. Kapan kita berpikir untuk bersama-sama. Saya juga mikirin sekolah, mikirin nanam-nanam di sekolah, mikirin MKKS Sidoarjo, mikirin MKKS Jawa Timur, bahkan sekarang lagi mikirin bagaimana bentuk MKKS SMK swasta di Indonesia. Tapi semuanya itu kalau sudah terbiasa, kayaknya sudah terjadwal sendiri, kayaknya sudah begitu. Nah, waktu-waktu luang sekecil apapun itu yang kita gunakan. Saya misalnya ke sawah ya, ke Tegalan gitu ya. Yaitu ketika pulang dari sekolah, kemudian ada sisa waktu sedikit, ya sudah saya pakai. Berarti tidak untuk leha-leha nonton TV atau rebahan-rebahan kayak anak muda zaman sekarang gitu ya? Nonton TV macam itu kan ada waktunya juga. Saya tuh kalau suka nonton TV itu ya nonton TV yang ringan-ringan tapi ada nilainya di situ. Saya tidak suka nonton TV yang, mohon maaf, kalau misalnya membuat beban pikiran kita bertambah, saya tidak suka. Saya suka yang nyantai, rileks, tertawa dan lain sebagainya. Tapi di situ ada juga pelajaran-pelajaran. Karena hidup itu adalah belajar. Di mana kita berada, kita itu belajar. Makanya ketika ini masa pandemi ini banyak waktu kosong, apalagi kalau misalnya saat PPKM seperti sekarang ini kan kita banyak waktu kosong. Waktu kosong itu kita manfaatkan untuk hal-hal yang nomor satu, olahraga. Bergerak ya Pak ya? Bergerak, olahraga. Untuk meningkatkan imun tubuh. Betul lah, olahraga itu kan tidak mesti dengan senam saja, dengan main bola saja. Tidak, banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang penting seluruh organ tubuh ini bisa ikut tergerakkan, yang artinya dari situ nanti
peredaran darah ini menjadi lancar. Nah, maka yang bisa saya lakukan kalau di rumah yaitu karena ada lahan-lahan kosong yang selama ini tidur, yang selama ini tidak dimanfaatkan, itu kami mengajak teman-teman di kampung, anak-anak saya sendiri saja untuk memanfaatkan itu. Yang pertama kan menggerakkan fisik. Iya, itu. Yang kedua dari situ ada unsur rekreatifnya. Saya kan seneng lihat hijau-hijau di sawah, kemudian ada kereta lewat, ada tanaman-tanaman teman-teman yang lain itu. Ada unsur rekreasinya. Di situ rekreasi gratis. Kita tidak mengeluarkan uang. Kemudian ada unsur edukasinya. Saya sebagai guru, apapun yang saya lakukan, itu saya berupaya untuk ada nilai pendidikannya. Apa edukasi di situ? Pada anak-anak saya sendiri, itu juga saya menanamkan sebuah nilai bahwa menanam semacam ini juga manfaatnya tinggi. Kemudian ke masyarakat yang mungkin sementara ini lagi di PHK kan bisa saya berdayakan. Iya betul Pak. Bisa saya minta untuk ikut nyangkul dan lain sebagainya. Iya. Ya seperti yang Bapak bilang tadi, membagi waktu. Intinya itu ya Pak ya. Bisa membagi waktu mana yang ini didahulukan terlebih dahulu, nanti ada waktu kosong ganti untuk ini hobi lah istilahnya gitu nih Pak. Tapi apa Bapak tidak capek Pak? Karena hobi itu akhirnya tidak capek. Banyak teman-teman mengatakan gak kesel lagi, gak capek lagi. Bener, Pak. Loh saya ke sekolahan itu rekreasi loh. Kalau orang mengatakan saya berangkat ke sekolah kerja itu udah beban, saya enggak rekreasi, saya ke sekolahan. Artinya saya nikmati bener di sekolah ini, bener-bener saya nikmati. Makanya ketika lagi konsep saya sambil muter lagu-lagu, saya sambil nyanyi-nyanyi, kemudian ada waktu jeda, saya nanam-nanam dan lain sebagainya. Saya nikmati bener. Sehingga bukan beban yang jadi malah ada menyenangkan ya Pak ya. Bahkan andai kata boleh melanggar aturan ketika libur-libur saya terus datang ke sini. Kenapa? Ini tempat rekreasi saya di sekolah ini. Di rumah juga tempat rekreasi, di jalan tempat rekreasi. Makanya ketika saya berangkat, kemudian ada jamur misalnya saya mandek. Tempo hari saya ke jalan-jalan ke Pasuruan. Mohon maaf setelah Bimtek, setelah workshop di melalui Zoom, saya kan dapat transport. Saya jalan-jalan daerah Pasuruan sana. Kemudian di sana ada petani. Ada petani di pohon-pohonnya gitu ya, singkong. Saya datang. Transport yang tidak seberapa besar saya berikan ke orang itu, saya dikasih sekian banyak singkongnya itu. Nah, orangnya senang, saya juga senang. Saya ikut kalau bahasa sini yang jeboli pohon itu juga. Oh, jadi bisa langsung ya Pak ya, istilahnya terjun langsung. Iya, itu artinya apa? Dimanapun saya berada, saya nikmati bahwa itu adalah rekreasi. Ya, itu akhirnya kan pikiran-pikiran penat, ketegangan karena pekerjaan. Lepas semuanya. Iya, lepas semua. Prinsip saya hidup itu enjoy aja. Di mana saja kita harus enjoy aja. Iya. Nah, kalau Bapak bilang tadi nggak capek. Karena dibuat rekreasi, dibuat se-enjoy mungkin gitu. Tapi apa Bapak tidak malu Pak? Bapak kan seorang kepala sekolah gitu Pak nggih. Bapak seorang kepala sekolah SMK YPM 8 Sidoarjo. Seorang sekretaris MKKS Swasta Sejatim SMK Swasta Sejatim. Belum lagi jenengan juga kadang mengisi seminar-seminar workshop. Nah, apa Bapak tidak malu orang-orang tahu kalau ini loh Pak Kes kok malah ke sawah ya, kok ke Tegal ya loh. Apa enggak malu Pak kalau seperti saya itu? Balik. Yang nganggur-nganggur mestinya malu. Saya kan berikan contoh bahwa saya pun masih mau semacam itu. Loh, kenapa yang lain enggak mau? Ini memang saya sebarkan ya di media sosial saya, bahkan ada yang mengatakan Pak Kes ya gak izin, Pak Kes suka pamer dan lain sebagainya. Saya enggak, prinsip saya satu. Apa yang saya lakukan? Kalau itu menurut saya baik, saya kepingin dicontoh orang. Banyak yang nyontoh. Saya itu tempo hari beli bibit rukem. Rukem itu tanaman langka sudah di sini. Itu saya umumkan, siapa yang mau silakan ambil di rumah saya. Kalau dekat saya antarkan. Nah, kalau malu, ya sudah jauh. Saya buang malu saya untuk semacam itu.
Dan saya yakin nanti banyak teman saya atau masyarakat sekitar saya yang mencontoh. Mengikuti jejak Pak Kis. Betul, iya. Katakanlah dari saya menyebar di media sosial 1.000 orang yang lihat. Mungkin yang contoh 2, nilainya sudah luar biasa. Banyak orang yang tidak berpikir sampai jauh ke sana. Saya nanam-nanam. Ada tanaman langka yang saya tanam, ada tanaman produktif yang saya tanam. Mau tidak mau, tanaman itu kan nanti menjadi memproduksi oksigen. Nah, iya. Loh, kita itu menikmati oksigen tiap hari. Iya. Kita enggak pernah mikir. Aku enggak tahu produksi kok gratis terus. Iya betul Pak. Iya kan? Betul, ya. Penduduk semakin banyak, penghuni bumi ini semakin banyak, polusi dari industri semakin besar. Nah, kalau kita tidak ikut serta untuk memproduksi oksigen, nah, jangan-jangan kita nanti kehabisan jatah oksigen. Iya, seiring perkembangannya zaman ya Pak ya, Betul. pohon-pohon berkurang. Kalau istilahnya Ghazali, sodako oksigen. Itu kita tidak terasa, yang pertama. Yang kedua, dari tanaman-tanaman buah-buah yang saya tanam itu, banyak anak kecil-kecil yang ngambilin itu, dan memang sudah saya katakan pada siapapun, baik itu telah rambat, baik itu telah pohon, baik itu buah, silakan kalau mau ambil, silakan ambil, pokoknya tidak dirusak. Ini fasilitas umum, fasilitas bersama. Menyenangkan hati orang lain. Kita tidak terasa. Iya. Saya orangnya tidak seberapa punya uang. Sodako duit, gak ada sih gak sodako. Lah mending kayak gitu. Nilainya juga tidak terasa. Iya, betul, Pak. Belum lagi yang dimakan oleh hewan-hewan. Ada burung macam-macam. Kita tidak terasa juga. Nah, ini yang perlu memang ditanamkan pada siapapun, bahwa ya kita itu bagian dari semesta. Saya, Bu Uki, dan lain-lain bagian dari semesta. Apa yang bisa kita lakukan untuk semesta ini? Agar anak cucu kita nantinya juga tetap menikmati seperti yang kita nikmati. Jangan kita sekarang sudah tidak mikir itu, nanti uangnya banyak, oksigennya tidak ada. Seperti sekarang ini, orang yang punya uang aja mau beli oksigen susah. Iya, karena pandemi ini ya Pak ya, benar. Nah, Pak Kis tadi tidak capek, tidak malu juga. Ngapain harus malu? Iya. Wah, ini kan juga hal positif, seperti itu ya Pak ya. Capek. Kalau capek otak, itu orang nggak enak makan. Susah tidur. Kalau capeknya secara fisik, apalagi tubuh sudah tergerakkan semuanya, makan enak, tidur pun enak nanti Pak. Tidur pun juga enak. Iya. Sehingga ketika capeknya secara fisik yang semacam itu, ya itu juga jalan keluar bagaimana kita tetap hidup sehat. Kita tidak ngomong masalah nilai ekonomis. Nah ini Pak yang saya tanyakan, secara materi Pak, menguntungkan apa enggak sih Pak? Nah, kalau kita ngomong secara ekonomis ya pribadi, orang kerja itu kalau menggunakan fisik itu levelnya paling bawah. Orang kerja kalau menggunakan fisik itu levelnya paling bawah. Paling atas mana? Yang menggunakan akal, menggunakan pikiran. Lah berarti enggak ada nilainya. Loh, pohon itu kalau dijual sekian banyak, paling dapat, kalau saya pakai mikir sekolahan sehari. Ya kalau ngomong ekonomis rugi, tapi kita hidup kan tidak hanya unsur itu. Makanya unsur rekreatifnya ada, unsur edukatifnya ada, unsur olahraganya ada. Terpenting lagi cinta tanah air. Itu. Cinta tanah air dan cinta lingkungan ya pastinya ya Pak ya. Karena kita ikut secara tidak langsung melestarikan lingkungan sekarang. Ya. Dari kegiatan Pak Kis tadi ya Pak ya. Itu hanya sisi lainnya bertani, cocok tanam, ke Tegal, ke sawah. Nah, apa sih Pak yang didapatkan Pak Kis dari aktivitas itu Pak? Kalau ke sekolah kan jelas-jelas nggih Bapak dapat ya ilmu-ilmu tentang ilmu formal, istilahnya seperti itu. Nah, tapi kalau dari bertani, bercocok tanam ke Tegal, ke sawah tadi, apa Pak yang jenengan dapatkan Pak? Banyak sekali. Selain yaitu tadi ya Pak ya, kalau singkong ya singkong, selain buah-buah, maksudnya selain benda-benda nyata itu tadi, apa Pak yang didapatkan? Basic saya itu teknik mesin sama ekonomi. Itu basic saya. Tapi sekarang saya tahu gimana cara nanam yang benar. Saya tahu ini tanah ini subur atau tidak subur. Bagaimana bisa membuat tanah itu subur tetapi tidak merusak tanah itu. Akhirnya menjadi tahu. Karena ketika tanaman ini tidak baik, saya kan buka Google. Bagaimana cara
membuat tanah ini subur dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa tahu persis kehidupan masyarakat petani. Jadi sore setelah itu saya biasanya ambil puhung itu, saya bakar rame-rame di sana, makan bareng-bareng di sana sambil menikmati senja di sana. Saya tahu kehidupannya. Saya bisa belajar banyak di sana. Dia penghasilan yang seperti itu bisa hidup, bisa muliakan anak dan lain sebagainya. Belajar banyak di sana. Itu ilmu-ilmu yang saya dapat. Dan yang terpenting sekali lagi yang saya rasakan, yang saya dapatkan, apa yang menjadi beban di sekolah itu hilang di sana. Bahkan di sana juga terinspirasi bagaimana untuk tetap mengembangkan sekolah. Jadi kemanapun saya kan tetap bawa HP. Kalau dulu bawa buku saya, sekarang bawa HP. Apa ketika di situ ingat apa ya sudah saya ketik. Karena memang prinsip yaitu tadi hidup itu adalah belajar. Kita tidak boleh mandek belajar. Kalau kita sudah mandek belajar, kita merasa sudah bisa finish. Iya sudah tidak ada yang kita kejar lagi Pak. Sudah selesai semuanya. Itu yang kita dapatkan, yang termasuk juga kebugaran fisik ini yang sangat penting itu. Berarti selain dapat tubuh yang sehat, tapi juga dapat ilmu ya Pak ya, pastinya. Dan kalau lihat di media sosial saya, sore makan malam sama keluarga, itu ya hasil-hasil ini. Oh, hasil-hasil dari bertani sendiri ya Pak ya. Nah di kehidupan desa itu memang beda dengan kota. Saya ambil puhung, saya bagikan ke tetangga-tetangga. Tetangga-tetangga masak, saya dikasih. Makanya kemarin saya tulis, nanam puhung berbuah mangga. Kenapa? Tetangga saya panen mangga. Saya ngasih puhung, dia kasih saya mangga. Oh iya. Sistem barter seperti itu ya Pak ya. Ya itu, dan nilai-nilai itu sekarang yang sudah mulai luntur, yang harus tetap kita tumbuh kembangkan. Sekarang ingat, ketika negara ini sedang mengalami kesulitan, masalah pandemi. Iya. Bagaimana negara itu benar-benar mengalami kesulitan. Untuk mau PPKM saja, masyarakat menuntut harus digaji saya. Iya, setiap hari saya harus dikasih ganti rugi. Betul. Saya tidak bekerja, semuanya minta seperti itu. Kenapa begitu? Ini gotong royong dan lain sebagainya udah hilang. Mestinya kan kalau saya mampu, saya nanggung tetangga saya yang nggak mampu. Dan lain sebagainya. Lah ini udah hilang. Makanya saya katakan tetap ini yang saya lakukan, ada nilai edukasinya. Tetap ada pendidikan dan pembelajarannya. Untuk keluarga saya, untuk diri saya, dan untuk masyarakat sekitar. Sehingga ya seneng rame-rame sore ambil daun telo itu. Iya. Kemudian itu dinikmati bareng-bareng ya Pak ya. Bahkan kemarin mohon maaf, ada teman saya itu yang rumahnya jauh dan teman dulu kepala sekolah. Saya kasih puhungnya sama bodenya itu. Itu malam saya dikasih gambar, di-share gambar dia dengan tetangga-tetangganya itu merebus itu di kebun. Wah, asik gitu kan. Berarti sensasi makan di luar. Betul, itu nanti mesti akan dicontoh oleh beberapa orang lainnya. Meskipun mungkin sementara belum banyak, enggak apa-apa. 1-2 orang aja ikut menanam pohon. Itu artinya 1-2 orang sudah ikut memproduksi oksigen. Nah, dengan kondisi seperti ini nih Pak, apa sih sebenarnya diharapkan dari kegiatan Bapak tadi? Ya bercocok tanam, bertani, apa Pak yang diharapkan? Yang utama nomor 1 kita itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan alam Indonesia sedemikian hebat, sedemikian luar biasanya. Mari kita tidak hanya sekedar menikmati, tapi kita juga bertanggung jawab untuk keberlangsungan bangsa dan negara ini. Nah, kalau yang mampu berpikir maksimal silakan dengan pola pikirnya. Tapi jangan lupa tetap juga yang saya katakan tadi. Ya, sedekah oksigen. Kalau tidak bisa menanam sendiri ya nyuruh orang lah atau beli bibit lah untuk ditanam-tanam itu. Iya, Mas, karena sudah banyak ya Pak yang jual langsung jadi bibit. Iya. Loh, sekarang bahkan ada kalau beli di pohon bibit itu sak nanamnya juga ada. Iya, kadang sudah ada buahnya malah Pak. Betul lah. Semacam itu saya berharap ini tetap untuk kelestarian lingkungan kita, untuk tetap keindahan. Agar tetap yang seperti dikatakan banyak orang Indonesia itu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ijo royo-royo ini tetap harus kita pertahankan. Lah kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Untuk masa depan anak cucu kita ya Pak ya. Nah,
sekarang kita ada di masa pandemi Pak, pandemi COVID. Dengan kondisi seperti ini Pak, apa himbauannya Bapak untuk semuanya ya, terutama yang ini yang melihat podcastnya Pak Kes ini, apa himbauan Pak dari Bapak? Tetap kita harus optimis karena kita punya Tuhan, kita harus optimis dan kita harus tetap beraktivitas melakukan apa saja yang bisa kita lakukan yang itu ada keterkaitannya dengan diri kita, dengan lingkungan kita, dengan bangsa dan negara kita. Itu tetap harus kita lakukan. Kita tidak boleh berhenti. Karena kalau kita berhenti, Pak Ari, berhenti sudah kehidupan kita. Nah, pada situasi semacam ini, saya ambil contoh, tidak usah jauh-jauh di Sidoarjo. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memberdayakan lingkungan kita. Khususnya ya marilah kita nanam-nanam sayur, kita nanam-nanam pohon, kita nanam apapun. Itu di samping untuk kepentingan diri kita sendiri. Juga nanti ini akan menjadi sesuatu hal yang positif yang bisa mendatangkan sesuatu. Mungkin 1 kilo tela pohon bagi saya tidak ada artinya, tapi bagi orang lain berarti sekali. Ya betul Pak. Jadi kita gunakanlah waktu-waktu yang ya bisa dibilang kita tidak bisa bergerak. Kalau menurut orang awam ya Pak ya, kita tidak bisa bergerak, tapi secara tidak langsung sebenarnya kita bisa bergerak. Bergerak. Yaitu tadi seperti yang Pak Kes bilang, bisa bercocok tanam. Iya. Atau bisa berolahraga atau apapun. Ini kan mungkin tidak hanya 3 in 1. Iya kan? Ya kita olahraga, kita rekreasi, kita berproduksi dan lain sebagainya. Ingat, kita itu sekarang di zaman modern yang semacam ini, kerja kita itu lebih banyak di tempat-tempat yang ber-AC. Iya, apalagi khususnya anak milenial Pak. Mereka lebih memilih kerja di kantor, duduk manis, rapi. Di tempat ber-AC kita nggak bisa keluar keringat. Akhirnya kan nggak sehat. AC-nya sendiri juga merusak ozon. Kita juga merusak alam. Nah, kalau kita tidak berbuat sesuatu, ya tentunya diri kita sendiri juga akan mengalami kerugian. Belum kita berpikir untuk kerugian terhadap orang lain. Ya tetap, makanya kita harus pinter-pinter menyesuaikan diri, pinter-pinter mengatur waktu kita, bagaimana tetap sehat, tetap bugar, tetap produktif, dan bermanfaat untuk banyak orang. Itu yang penting. Terima kasih Pak Kes untuk podcastnya atau untuk tanya jawabnya ini tadi dari sisi lain Pak Kes, yang mungkin orang lihatnya Pak Kes ini super sibuk ya Pak ya, super sibuk dengan kegiatan-kegiatan formalnya, tapi ternyata di balik itu Bapak masih menyempatkan diri, menyempatkan diri ya untuk mengolah lahan yang tidur menjadi lahan aktif untuk supaya apa ya, supaya nambah-nambah oksigen supaya tidak berkurang. Itu kan tidak terasa, tapi kita telah berbuat sesuatu untuk bermanfaat untuk orang banyak Pak. Terima kasih sekali lagi Pak untuk podcastnya, untuk tanya jawab yang sudah Bapak luangkan waktunya kepada saya. Nah, dari perbincangan bersama Pak Kes ini tadi ya, kita bisa mengambil sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, Pak Kes ini kan orang yang super sibuk, tapi beliau masih aktif dalam hal apa? Itu tadi bertani, bercocok tanam. Nah, kita sebagai kaum muda, apalagi kaum milenial ya, kita tidak bisa menggunakan prinsip rebahan sebagai prinsip hidup kita, tapi kita harus bergerak. Seperti yang Pak Kes tadi bilang, hidup itu gerak, bukan hidup itu tidur, rebahan dan lain-lain. Dan yang terakhir, kita tidak boleh sekedar menikmati apa yang sudah disediakan oleh alam kepada kita, tapi kita harus bertanggung jawab. Dan kalau perlu, kita memperbaikinya dengan cara apa? Yaitu tadi oksigen. Nah, kita bisa melakukan penanaman atau penghijauan dimanapun kita berada. Terima kasih untuk waktunya. Bagi yang sudah melihat acara podcast Dr. Kes, semoga perbincangan kali ini atau sisi lain dari Pak Kes ini ya bisa menambah wawasan, pengetahuan, atau bisa juga menambah atau membuka pikiran ya, pikiran kita semua untuk tidak stuck di rumah saja atau bingung mau ngapain, tapi kita bisa meniru Pak Kes, bercocok tanam, bertani dan lain-lain. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.